Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan karakter wilayah yang ekstrem, sehingga salah satu masalah fundamental yang menahan kemajuan fasilitas kesehatan adalah ketimpangan akses. Di kota-kota besar tersedia rumah sakit bertingkat, dokter spesialis, dan fasilitas canggih. Sementara di banyak daerah terpencil puskesmas seringkali menjadi satu-satunya titik layanan dengan sarana terbatas, obat yang tidak lengkap, serta ketersediaan layanan rujukan yang lemah. Sehingga hak atas pelayanan kesehatan menjadi bergantung pada lokasi geografis seseorang, bukan semata kebutuhan medis. Satu akar lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, dan tenaga spesialis per penduduk di Indonesia masih jauh di bawah median negara berpendapatan menengah ke atas, dan distribusi tenaga ini sangat timpang. Konsentrasi besar di Pulau Jawa dan kota besar membuat banyak kabupaten kekurangan dokter umum dan hampir tanpa dokter spesialis, sehingga pelayanan kompleks dan darurat sering tidak dapat ditangani secara lokal dan pasien harus dirujuk jauh. Menurut data dan analisis World Bank atau WHO, rasio dokter per 1000 penduduk di Indonesia masih rendah dibanding negara sekelas, yang jelas berdampak pada waktu tunggu, beban kerja tenaga kesehatan, dan kualitas perawatan. Infrastruktur dan peralatan adalah tulang punggung pelayanan klinis. Banyak fasilitas tingkat pertama dan beberapa rumah sakit kabupaten tidak memiliki peralatan diagnostik dasar yang memadai, dari X-ray yang sering rusak, laboratorium yang tidak lengkap, sampai peralatan ICU yang minim, sehingga kemampuan melakukan diagnosis dini dan penanganan komplikasi sangat terbatas. Masalah ini diperburuk oleh ketergantungan impor alat, biaya perawatan yang tinggi, serta minimnya teknisi pemeliharaan, sehingga alat yang ada sering tidak berfungsi lama setelah dibeli, menurunkan efektivitas investasi dan membahayakan pasien yang mengandalkan hasil pemeriksaan akurat. Masalah berikutnya adalah soal pendanaan dan tata kelola. Meski anggaran kesehatan nasional meningkat dan program jaminan sosial kesehatan telah meluas, proses pembayaran klaim, tata kelola pengadaan, dan alokasi dana seringkali tidak efisien. Rumah sakit menghadapi klaim BPJS yang tertunda atau administrasi yang berbelit, sehingga aliran kas terganggu, dan fasilitas tidak dapat membeli obat atau memperbaiki peralatan tepat waktu. Di sisi lain, perencanaan investasi tanpa perencanaan sumber daya manusia dan pemeliharaan menimbulkan fasilitas yang nampak modern namun tidak berfungsi penuh, sehingga transparansi, integrasi data, dan perencanaan berbasis bukti harus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memperbaiki layanan. Studi menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen medis dan integrasi sistem e-klaim masih menjadi penyebab klaim tertunda. Selain faktor teknis, ada hambatan natural dan sosial yang memperburuk. Ketertinggalan fasilitas, geografi pulau-pulau, medan sulit, dan cuaca ekstrem membuat distribusi obat, alat, dan tenaga sulit dan mahal. Ditambah beban penyakit ganda, penyakit menular seperti TB dan malaria masih ada di beberapa daerah. Sementara penyakit tidak menular diabetes, hipertensi, meningkat di perkotaan sehingga fasilitas harus menangani dua tantangan berbeda dengan sumber daya yang sama. Juga ada aspek perilaku dan literasi kesehatan. Kepercayaan pada pengobatan tradisional, rendahnya kesadaran pencegahan, dan hambatan ekonomi membuat layanan yang ada kurang dimanfaatkan tepat waktu, yang berujung pada kasus yang lebih parah saat akhirnya datang ke fasilitas. Masalah fasilitas kesehatan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan membangun rumah sakit baru. Solusinya harus menyentuh akar pemerataan tenaga medis, teknologi, dan transparansi. Pertama, pemerintah perlu memastikan pemerataan tenaga medis. Dokter dan perawat di daerah terpencil harus mendapat jaminan karier, fasilitas layak, dan dukungan hidup yang manusiawi, agar mereka mau mengabdi lebih lama dan merasa dihargai.
Kedua, perlu digitalisasi layanan kesehatan secara menyeluruh. Telemedicine, rekam medis online, dan sistem rujukan digital bisa mempercepat pelayanan. Tapi harus diiringi dengan jaringan internet kuat dan pelatihan tenaga medis di daerah. Ketiga, anggaran kesehatan harus diawasi ketat. Tidak boleh ada lagi alat medis mangkrak atau proyek fiktif. Setiap rupiah harus berdampak langsung pada rakyat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat perlu tumbuh. Hidup sehat dimulai dari rumah, dari pola makan, kebersihan, dan kesadaran menjaga diri. Karena kesehatan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama untuk masa depan bangsa.